Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-283, di ruang VIP. Xiaoyan dan Luo Jin mengerutkan kening saat mereka melihat dua orang di depan mereka, terutama jejak darah di sudut mulut penatua Xuan. Mereka berdua memiliki banyak pikiran yang mengalir di benak mereka. Setelah saling memandang, Luo Jin adalah orang pertama yang berbicara. Apa yang terjadi? Mengapa kalian berdua terluka? Mendengar ini, penatua Xuan tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, itu hanya luka kecil. Kami hanya menerima pukulan dari orang itu. Itu bukan masalah besar. Selain itu, di akhir kalimatnya, tetua Xuan berhenti sejenak. Dia menatap Songgang di sampingnya dan tersenyum. Selain itu, kami memang pantas menerima dua pukulan itu. Bahkan bisa dikatakan kami mendapat untung besar. Saat dia mengatakan ini, tetua Xuan membalik telapak tangannya dan dua pil bundar seukuran buah lengkeng muncul di telapak tangannya. Ini adalah pil tingkat kaisar yang diberikan Muhan sebelumnya. Melihat kedua pil ini, Xiaoyan segera menyadari bahwa itu adalah pil tingkat kaisar. Namun, dia masih sedikit terkejut. Dia tidak tahu mengapa tetua Xuan mengeluarkan dua pil tingkat kaisar ini. Haha. Satu pil per telapak tangan, ini bahkan lebih cepat dari pelelangan. Ekspresi pengertian segera muncul di wajah Xiaoyan dan Muhan ketika mereka mendengar ini. Kemungkinan hati Muhan sangat tertekan saat ini. Awalnya, dia ingin diam-diam mengutak-atik lelang Xiaoyan dan menurunkan harga setiap barang, sehingga lelang tidak dapat berjalan normal. Namun, siapa yang mengira bahwa Master Pavilion Yunin akan muncul entah dari mana? Kemunculan Master Pavilion Yunin bagaikan hantaman di kepalanya. Seketika, semua pikirannya buyar. Muhan tahu bahwa dengan kehadiran Master Pavilion Yunin di pelelangan, tidak seorang pun akan dapat secara diam-diam mengusik pelelangan tersebut. Bahkan jika itu adalah dia, mastermu, yang dipuja oleh semua orang di kota gurun kuno. Haha. Ini semua berkat pandangan jauh ke depan Tuan Muda. Anda tahu bahwa Muhan tidak akan mau dikendalikan oleh orang lain. Tetua Xuan menatap Luo Jin dengan kagum dan tersenyum. Luo Jin menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah kejadian ini, pelelangan berjalan lancar selama beberapa hari berikutnya. Barang-barang yang tak terhitung jumlahnya terjual oleh juru lelang setiap hari. Namun, seluruh rumah lelang masih terisi penuh. Bahkan selama beberapa hari terakhir ini, banyak kaisar setengah langkah dari seluruh penjuru bergegas untuk berpartisipasi dalam pelelangan setelah mendengar berita tersebut. Dalam beberapa hari yang singkat, pendapatan rumah lelang tersebut sebanding dengan pendapatan setengah tahun. Selain itu, pelelangan di tempat pelelangan masih terus berlangsung. Cincin penyimpanan yang diserahkan Xiaoyan kepada Songgang masih memiliki hampir sepertiga dari barang lelang yang tersisa. Setelah semua barang ini dilelang, kekayaan macam apa itu? Mata Songgang berbinar. Setelah Muhan dan yang lainnya terdiam, Xiaoyan dan yang lainnya juga merasakan kelegaan. Perasaan terus-menerus diingat bukanlah perasaan yang baik. Selama beberapa hari terakhir ini, Xiaoyan tidak melakukan latihan yang tidak masuk akal. Saat ini, kekuatannya berada di puncak alam kaisar setengah langkah bintang ketiga. Latihan yang lambat tidak akan lagi memberikan efek yang jelas. Selain itu, jalur kultivasi adalah tentang kemajuan langkah demi langkah. Mempertaruhkan nyawa untuk berlatih mungkin tidak selalu menghasilkan kultivasi yang kuat. Menenangkan diri dengan tepat mungkin juga menghasilkan keuntungan yang tidak terduga. Tentu saja, hal semacam ini adalah sesuatu yang hanya dapat ditemui secara kebetulan dan tidak dicari. Xiaoyan tidak mendapatkan banyak keuntungan selama beberapa hari ini. Bahkan ketika dia mengobrol dan tertawa dengan Luo Jin, dia tidak mengetahui sedikit pun informasi tentang faksi di belakang Luo Jin. Mengenai hal ini, Xiaoyan tidak terkejut. Tanpa disadari, waktu berlalu dengan tenang. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Dari 6 undangan ke kolam petir kekosongan, hanya satu yang tersisa setelah 5 hari sebelumnya melelang satu undangan per hari. Masih belum diketahui kepada siapa undangan kolam petir kekosongan terakhir akan berakhir. Namun, di ruang VIP tertentu, 4 orang tidak pernah pergi. Dari awal hingga akhir, mereka belum melelang satupun barang. Pada hari ke-6, setelah seharian penuh persaingan ketat, semua barang lelang telah dilelang. Pada saat ini, hanya ada satu undangan kolam petir kekosongan yang tersisa di cincin penyimpanan. Ini adalah undangan kolam petir kekosongan terakhir di antara 6 undangan kolam petir kekosongan. Itu juga merupakan barang terakhir dari lelang ini. Suasana di rumah lelang masih berapi-api.
Semakin dekat ke akhir, semakin gila hati orang-orang ini. Bagaimanapun, hanya ada 6 undangan kolam petir kekosongan. 5 undangan kolam petir kekosongan yang dilelang telah berakhir di tangan orang lain. Aturan rumah lelang adalah merahasiakan identitas juru lelang. Dengan demikian, keberadaan 5 undangan kolam petir kekosongan tidak diketahui. Pada saat ini, kelompok kaisar setengah langkah yang tidak memperoleh undangan kolam petir kekosongan apapun hanya dapat mengarahkan pandangan mereka ke undangan kolam petir kekosongan terakhir. Undangan kolam petir kekosongan terakhir ini akan menentukan apakah mereka akan dapat memasuki undangan kolam petir kekosongan atau tidak. Karena hal inilah nilai undangan kolam petir kekosongan ini telah jauh melampaui nilai aslinya. Di panggung lelang, lelaki tua itu masih memiliki ekspresi yang tidak tergesa-gesa di wajahnya. Dia tampaknya tidak peduli dengan tatapan cemas orang-orang di bawah panggung. Setelah beberapa lama, lelaki tua itu akhirnya perlahan mengeluarkan undangan kolam petir kekosongan terakhir dari storage-nya. Ketika orang banyak melihat undangan kolam petir kekosongan berwarna perak, mereka langsung berdiri lagi. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan fanatisme saat mereka melihat lelaki tua itu. Haha, barang berikutnya yang akan dilelang adalah barang terakhir dari lelang hari ini. Itu juga barang terakhir dari lelang ini. Saya yakin sebagian besar orang di sini datang untuk barang terakhir ini. Undangan kolam petir kekosongan saat lelaki tua itu berbicara. Beberapa sosok perlahan berjalan keluar dari bayang-bayang di suatu tempat di rumah lelang. Itu adalah Muhan dan yang lainnya. Sebelum lelaki tua itu mengeluarkan undangan kolam petir kekosongan, mereka sudah meninggalkan ruang VIP untuk memastikan undangan kolam petir kekosongan jatuh ke tangan mereka. Meskipun Master Pavilion Union masih hadir di rumah lelang, mereka tetap harus muncul untuk mengintimidasi orang banyak. Lelaki tua di panggung lelang itu jelas melihat Muhan dan yang lainnya. Ketika mereka muncul, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, dia dengan cepat mengendurkan alisnya dan mengabaikan mereka. Lelaki tua itu perlahan-lahan menyapu pandangannya ke arah kerumunan di bawah panggung. Ketika dia melihat ekspresi di wajah semua orang, lelaki tua itu tersenyum tipis dan berkata, "Haha, semuanya. Lelaki tua ini tidak akan membuang waktu lagi untuk basa-basi. Saya percaya bahwa semua orang tahu aturan rumah lelang. Tidak seorang pun diizinkan untuk mengancam orang lain di rumah lelang. Jika ada yang kedapatan melakukannya, mereka akan dikeluarkan dengan paksa dari rumah lelang dan tidak akan pernah diizinkan untuk masuk ke rumah lelang Tianyun lagi. Meskipun ini sudah menjadi aturan yang diketahui semua orang." Lelaki tua itu masih mengulanginya dalam menghadapi situasi saat ini. Di akhir kata-katanya, tatapan lelaki tua itu tertuju pada Muhan yang berdiri di sisi rumah lelang. Ketika dia melihat bahwa Muhan tidak melakukan gerakan lain, mata lelaki tua itu sedikit menyipit. Setelah itu, dia perlahan menarik pandangannya dan menatap kerumunan lagi, berkata, "Adapun undangan kolam petir kekosongan, lelaki tua ini tidak perlu memperkenalkannya lebih lanjut. Pemilik undangan-undangan petir kekosongan terakhir telah mengajukan permintaan. Karena ini adalah barter, pemilik undangan kolam petir kekosongan ingin menukarnya dengan formula pil kelas kaisar atau formula pil kelas kaisar. Selain itu, dia tidak akan menukarnya dengan apapun." Begitu kata-kata lelaki tua itu diucapkan, hati semua orang yang hadir langsung terguncang. Meskipun orang-orang yang hadir semuanya adalah kaisar setengah bela diri, sangat sedikit dari mereka yang merupakan alkemis. Bahkan jika ada alkemis, mereka paling banyak adalah alkemis tingkat 9. Jadi praktis tidak ada seorang pun yang hadir yang mampu mengeluarkan pil obat tingkat kaisar dan formula pil obat tingkat kaisar. Permintaan Xiaoyan langsung mengalahkan sebagian besar kaisar setengah bela diri yang hadir. Jika seseorang bukan seorang alkemis, mustahil bagi mereka untuk memiliki kesempatan menawar undangan kolam petir kekosongan. Hanya Modi yang berdiri di sisi rumah lelang yang memiliki ekspresi muram di wajah tuanya saat ini. Tindakan Xiaoyan menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud melelang undangan-undangan petir kekosongan kepada kaisar setengah bela diri yang hadir. Permintaan Xiaoyan ditujukan kepadanya. Modi, bab 284, di Balai Lelang Awan Surgawi. Lelaki tua itu saat ini sedang memegang undangan kolam petir kekosongan terakhir. Matanya yang dalam menyapu seluruh balai lelang. Setelah beberapa napas, dia berteriak, "Putaran terakhir lelang, undangan kolam petir kekosongan, dimulai sekarang." Wus, meskipun persyaratan untuk lelang undangan kolam petir kekosongan luar biasa, itu tidak menghentikan para setengah kaisar untuk merasa gembira. Sebagian dari mereka dengan ragu-ragu menggosok cincin penyimpanan di tangan mereka. Mungkin ada formula pil kelas kaisar atau pil kelas kaisar di cincin-cincin itu. Itu semua adalah barang-barang yang bisa dilelang untuk undangan kolam petir kekosongan. Namun,
Karena itulah orang-orang ini bahkan lebih ragu-ragu. Bahkan seorang raja setengah bela diri tidak akan bisa mendapatkan pil kelas raja atau resep pil dengan mudah. Pada saat ini, mereka yang memiliki pil kelas kaisar atau formula pil semuanya telah menukar darah mereka untuk mendapatkannya. Beberapa bahkan mungkin mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkannya. Singkatnya, meskipun mereka memiliki pil atau formula pil kelas kaisar yang membuat orang iri, mereka tidak mendapatkannya dengan mudah. Karena itulah mereka lebih menghargai harta karun di tangan mereka. Meskipun undangan kolam petir kekosongan sangat menggoda, pada saat yang sama, mereka juga menyadari pentingnya pil dan formula pil kelas kaisar. Pil kelas kaisar bersifat ajaib dan dapat memungkinkan seorang setengah kaisar pulih dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dalam menghadapi pil kelas kaisar, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa orang mati dan orang mati dapat dilahirkan kembali. Di sisi rumah lelang, Modi dan para kaisar setengah lainnya acuh tak acuh terhadap hal ini. Yan Bing dan monster Tuahu juga tidak berminat untuk peduli. Ini adalah masalah antara Muhan dan Modi. Tentu saja, mereka tidak perlu ikut campur. Jika itu bukan urusan mereka, mereka tidak perlu khawatir. Meskipun mereka saat ini berada di kubu yang sama, sulit untuk memprediksi pikiran satu sama lain. Jika mereka dapat mengabaikannya, mereka tentu akan terlalu malas untuk melakukannya. Muhan sama sekali tidak cemas. Jika dia ingin mendapatkan undangan kolam petir kekosongan, dengan kekayaannya, dia masih dapat mengeluarkan beberapa pil kelas kaisar. Ini dapat dilihat dari pil yang telah dia berikan kepada tetua Xuan dan monster Tuahu. Di sisi lain, Modi dengan sabar menunggu kesempatan. Dia menunggu saat undangan kolam petir tidak dapat lagi dilelang. Saat itu, yang perlu dia lakukan hanyalah mengeluarkan ramuan kaisar. Terlepas dari kualitasnya, dia akan bisa mendapatkan undangan kolam petir dengan harga termurah. Di panggung lelang, lelaki tua itu tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat bahwa kerumunan di bawah tidak berniat menawar meskipun wajah mereka terbakar karena kegembiraan. Dia secara alami tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka semua untuk memiliki ramuan kaisar. Tetapi juga tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memilikinya. Alasan mengapa tidak ada yang menawar sekarang adalah karena mereka masih ragu-ragu. Semua orang, kalian harus tahu bahwa terlepas dari apakah itu ramuan kaisar atau formula pil, pada akhirnya, mereka hanyalah harta duniawi. Tidak perlu menyebutkan ramuan kaisar. Tetapi ramuan kaisar hanya dapat digunakan sekali, dan hanya dapat menyelamatkanmu sekali. Tatapan tajam lelaki tua itu menyapu penonton, dan suaranya yang sedikit serak terdengar sangat menular. Formula pil tidak berguna, dan pil obat telah digunakan. Pada saat itu, jika kalian semua dihadapkan dengan malapetaka hidup dan mati sekali lagi, lalu apa yang akan kalian semua lakukan? Di benua Yuanwu, kekuatan berkuasa tertinggi. Pada akhirnya, apakah seseorang hidup atau mati bergantung pada kekuatan? Hanya yang kuat yang berhak menilai hidup dan matinya sendiri. Yang tidak dimiliki semua orang di sini bukanlah pil penyelamat hidup ini, tetapi kekuatan sejati. Setelah berteriak dengan nada mendominasi, tatapan lelaki tua itu kembali menyapu penonton. Kemudian, dia terdiam dan tidak mengatakan apapun lagi. Ketika orang banyak mendengar ini, banyak orang tampaknya tiba-tiba mendapat pencerahan di hati mereka. Meskipun kata-kata lelaki tua itu ditujukan untuk melelang undangan petir, tidak dapat disangkal bahwa apa yang dia katakan bukanlah hal yang mustahil. Tidak peduli seberapa bagus harta karun itu hanya dapat digunakan untuk keuntungan sementara. Hanya dengan kultivasi yang kuat, seseorang dapat berdiri dalam posisi yang tak terkalahkan. Hanya dengan kekuatan yang kuat, seseorang dapat memiliki keyakinan untuk mengatakan bahwa hidupnya ada di tangannya sendiri, dan bukan di tangan surga. Saya menawar pil pembersih roh kelas kaisar. Setelah hening sejenak, suara tepukan lembut akhirnya terdengar dari tempat pelelangan. Meski begitu, suara ini dapat dianggap sebagai gemuruh guntur di tempat pelelangan. Saya menawar pil pembersih roh kelas kaisar. Memangnya kenapa kalau itu ramuan kaisar? Baik atau buruk? Itu tetap tergantung pada kualitas dan khasiat obat dari ramuan itu. Pil pembersih rohmu hanyalah ramuan penyembuh biasa, tetapi lelaki tua ini punya pil daugu. Pil itu dapat menghidupkan kembali orang mati, dan merupakan ramuan penyembuh kelas atas di antara ramuan kaisar. Pil itu berkali-kali lebih baik dari ramuanmu. Orang tua ini bersedia menawar 2 ramuan kaisar. Aku punya gulungan resep ramuan. Dalam sekejap, suasana di rumah lelang menjadi panas sekali lagi. Untuk memperebutkan undangan kolam petir kekosongan terakhir, semua orang mengeluarkan kartu truf mereka. Berbagai ramuan kaisar dan resep ramuan kaisar muncul satu demi satu, menyebabkan banyak orang di rumah lelang terpesona oleh berbagai macam barang. Sulit untuk membayangkan bahwa seorang kaisar setengah bela diri biasa
yang biasanya tidak menonjolkan diri, benar-benar akan mengeluarkan berbagai formula pil tingkat kaisar dan pil obat secara berurutan pada saat ini. Bahkan Modi tidak dapat menahan rasa herannya dengan pemandangan ini. Beberapa orang ini memiliki lebih banyak resep ramuan kaisar kelas daripada Modi, seorang alkemis tingkat 2. Hal ini menyebabkan Modi merasa canggung di dalam hatinya. Kompetisi untuk undangan petir berlangsung selama 4 jam. Pada akhirnya, seseorang yang terbungkus jubah hitam memperoleh kemenangan terakhir dengan menggunakan 4 resep ramuan kaisar kelas. Namun, Modi tidak melakukan gerakan apapun sampai sekarang. Seolah-olah dia telah kehilangan kepercayaan pada undangan kolam petir terakhir. Orang tua di panggung lelang melihat sekeliling. Ketika dia melihat kelompok Modi, dia tanpa sadar mengerutkan kening. Diam-diam dia terkejut di dalam hatinya. Mungkinkah orang-orang ini telah menyerah pada undangan petir? Aku menggunakan 4 resep ramuan kelas kaisar untuk mendapatkan undangan petir. Aku yakin tidak ada yang bisa menawarkan lebih dariku. Pria berjubah hitam itu berdiri. Suaranya yang serak terdengar seperti kerangka yang merangkak keluar dari kuburan. Tubuhnya yang bengkok membuat orang merasa sedikit aneh. Namun, semua orang tahu bahwa ini mungkin tindakan yang disengaja oleh pria berjubah hitam untuk menyembunyikan identitasnya. Kata-kata pria berjubah hitam itu terdengar. Namun, pemandangannya acuh tak acuh dengan sumber daya keuangan mereka. Mereka benar-benar tidak dapat mengambil lebih dari 4 resep ramuan kelas kaisar. Hahaha, undangan kolam petir kekosongan adalah milikku. Tawa aneh terdengar. Pria berjubah hitam itu membalik telapak tangannya di udara. Sebuah botol giok berkilau muncul di telapak tangannya yang halus. Mata pria berjubah hitam itu berbinar. Senyum dingin muncul di wajahnya yang ditutupi jubah hitam. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, botol giok di tangannya berubah menjadi pita dan melesat ke telapak tangan lelaki tua itu. Lelaki tua itu membuka botol giok dan menghirup aroma ramuan yang dipancarkan. Dia menganggukkan kepalanya karena terkejut. Keempat resep ramuan kaisar kelas ini adalah yang terbaik di antara resep ramuan kaisar kelas. Hahaha, lelaki tua. Mari kita buat keputusan akhir. Undangan kilat hari ini adalah milikku. Bersambung ke bab selanjutnya.